Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 4A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan menjelaskan terkait paket tracker 6.2.7 yaitu Investigate Not Operation. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini terdapat addressing table. Nah, di sini di tabel ini hanya menyediakan pengalamatan untuk interface perangkat jaringan. Jadi di sini terdapat device, ada router 2, router 4 dan juga WRS. Kemudian di sini ada interface-nya, ada gigabit 0/0, gigabit 0/1, gigabit 0/2 serial. Kemudian di sini juga ada LAN dan juga internet. Kemudian di sini ada IP address and prefix. Di sini kita bisa lihat ya alamat IP-nya. Nah, kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama itu menyelidiki operasi NAT di seluruh intranet. Nah, yang kedua ada menyelidiki operasi NAT di internet. Yang ketiga melakukan investigasi lebih lanjut. Nah, kemudian di sini ada skenario. Nah, jadi untuk skenario-nya sendiri yaitu saat sebuah frame melewati jaringan, alamat MAC dapat berubah. Alamat IP juga dapat berubah ketika sebuah paket diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasi dengan NAT. Dalam aktivitas ini, kita akan menyelidiki apa yang terjadi pada alamat IP selama proses NAT. Nah, di sini ada instruksinya ya. Kita bisa lihat di sini ada menyelidiki operasi NAT di seluruh intranet. Nah, yang langkah pertama ada tunggu hingga jaringan konvergen. Nah, mungkin dibutuhkan beberapa menit agar semua data di jaringan terkonvergensi. Nah, kita juga dapat mempercepat prosesnya dengan mengklik percepat waktu. Nih, kita klik percepat waktu ya. Nah, kemudian di sini membuat permintaan HTTP dari PC manapun di domain pusat. Nah, di sini kita beralih ke mode simulasi. Nah, kemudian kita edit filter. Nah, kemudian di sini kita hanya menampilkan HTTP. HTTP di mana ya? Nah, HTTP. Ya ini udah HTTP aja ya. Nah, ini kita bisa mulai. Kita tutup. Nah, kemudian kita di sini buka browser di PC manapun. Ini coba kita buka di PC yang ini ya, satu. Kemudian di sini kita buka web browser. Nah, ini dia emang agak lama ya. Nah, sambil menunggu terbuka, saya akan menjelaskan Nah, ini kita bisa cari HTTP branch server PKA. Nah, ini emang agak lama, ini kita singkirin sebentar. Nah, kita di sini akan langsung aja menjelaskan. Yang pertama, di sini ada alamat-alamat tersebut milik perangkat apa saja. Jadi IP 10.255.255.254/30 dan juga 64.100.200.1 PC dan R4. Kemudian di sini alamat tersebut. Jadi di sini ada yang D, klik tangkap atau teruskan pada router 2. Catat alamat IP sumber dan tujuan dalam paket keluar. Jadi
alamat-alamat tersebut itu memiliki perangkat 64, 100, 100, kemudian 64, 100, 201. Alamat pertama tidak ditetapkan ke interface router 4 adalah alamat keduanya. Kemudian kita masuk ke router 2 dari CLI menggunakan kata sandi. Ini kita tutup dulu ya. Kita masuk ke router 2. Ini kita masuk ke router 2. Nah, kita masuk ke CLI. Enak. Ini passwordnya apa ya? Oh, ini. Coba kita buka lagi. Belum tampil. Nah, ini dia bisa kita lihat di sini ada brand server. Welcome to packet tracker. Nah, ini sudah. Nah, kemudian di sini ada ini. Pada router 2 dan 4 jalankan perintah berikut ini ya. Terus nanti hasilnya itu pertanyaannya apa kesamaan dari alamat IP lokal internet tersebut. Jadi file tersebut diperuntukkan untuk penggunaan pribadi. Kemudian di sini apakah ada alamat IP pribadi yang melewati internet? Jawabannya tidak. Kemudian di sini ke bagian 2. Kita keluarin dulu ya karena dia agak nge-lag. Nah, ini kita stop dulu. Nah, jadi di sini di bagian 2-nya menyelidiki operasi NAT di internet. Nah, yang langkah pertamanya membuat permintaan HTTP dari komputer manapun di kantor pusat. Buka di kantor pusat. Home office mana ya? Oh, ini nggak ada ya. Jadi kita langsung skip aja kayaknya. Nah, kemudian di sini kita akan di sini ada pertanyaan alamat tersebut milik perangkat apa saja. Jawabannya itu yang masuk itu kan 192.168 0 dan juga 64 100 102. Yang keluarnya itu 64.104.223.2 dan 64.100.100.2. Nah, komputer dan router 2, WRS dan router 2. Nah, kemudian di sini ada yang ini kita jalankan. Di sini ada alamat tersebut milik perangkat saja. Nah, jadi di sini alamat yang 64.104.223.2 dan 10.10.10.2 yang merupakan WRS dan Central Server PKA. Nah, jadi pada router 2 jalankan perintah berikut ini. Nih, tadi dia harus login dulu tapi saya tidak tahu passwordnya, jadi langsung kita skip aja ke sini ke yang kembali ke mode waktu nyata. Ini udah kita balikin ke mode waktu nyata ya, bukan ke simulation lagi. Nah, kemudian di sini apakah semua halaman web muncul di browser? Iya. Kemudian di sini bagian melakukan investigasi lebih lanjut. Di sini lakukan percobaan dengan lebih banyak paket baik HTTP maupun HTTPS dan jawab pertanyaan berikut. Berarti ini mode simulation lagi ya. Ini kita jalanin lagi. Ini kita edit dulu, jangan lupa HTTPS-nya ditambahin.
kita jalanin. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, apakah tabel terjemah NAT harus bertambah besar? Ya, Kak, akan ada entry tambahan seiring dimulainya percakapan baru. Kemudian di sini apakah WRS memiliki kumpulan alamat NAT? Tidak, ia menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Kemudian di sini ada hal ini, apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Nah, jawabannya itu hal ini bergantung pada infrastruktur kampus. Cara mudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan situs seperti https www.whatsmyit.org untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelas menggunakan alamat IP yang sama. Kemudian di sini ada mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port. Jadi kolom-kolom tersebut mencantumkan alamat global internal, alamat lokal internal, alamat lokal eksternal, dan alamat global eksternal. Kemudian di sini ada di manakah letak jaringan-jaringan tersebut di dalam lingkup global dan lokal. Jadi jawabannya alamat lokal internal berada di LAN dalam setiap domain. Alamat global eksternal berasal dari tautan WAN ke internet dan intranet. Kemudian yang terakhir yaitu layanan NAT beroperasi di perangkat apa saja. Apa kesamaan yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut? WRS, router 2, dan router 4 semuanya membutuhkan LAN internet ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat dirutekan. Nah, jadi mungkin cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.